Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdoa semuanya anak-anak Ustadz mulai dari kelas 6A, 6B, 6C, 6D dan kelas 6E semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sholat kan? Oke, mudah-mudahan sholat tetap dijaga. Baik, anak-anak Ustadz, pelajaran kita kali ini, pelajaran agama, kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Ayo, ini rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman ada 6, betul. Rukun iman pertama kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab-kitab, keempat Nabi dan Rasul, kelima beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk. Oke, kita akan lihat dalam slide ini. Ya, ini dia. Baik. Rukun iman ke-6, qada dan qadar. Oke. Selanjutnya kita akan ketahui dulu apa itu pengertian qada. Nah, menurut bahasa, qada itu ketetapan. Ketetapan itu namanya qada. Oke. Menurut bahasa, qada. Sedangkan menurut istilah, qada itu adalah keputusan. Qada itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan Allah pada makhluknya. Kapan? Sejak zaman ajali. Zaman ajali itu kapan? Sebelum manusia dan alam ini diciptakan. Ketetapan itu ditulis Allah pada Lauhil Mahfuz namanya. Oke, ada dalil. Lihat ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Oh, terjemahnya anak Ustaz baca. Bantu yuk. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Termasuk virus corona yang sekarang. Virus corona ini baru muncul, tapi sebenarnya sudah ditentukan Allah. Itulah dia qada. Belum terjadi, tapi sudah Allah tetapkan. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kapan? Sejak zaman ajali. Zaman ajali itu kapan? Manusia dan seluruh alam serta isinya belum diciptakan Allah. Oke, baik. Itu tadi qada. Sekarang kita melihat qadar. Qadar secara bahasa ketentuan. Ketentuan. Secara istilah, ya, qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi. Nah, kalau tadi ketentuannya tapi belum terjadi. Qada ini kata kuncinya. Perhatikan. Telah terjadi atau telah berlaku pada setiap makhluknya. Udah kejadian berarti qadar. Berarti qadar ini adalah aplikasi atau terjadinya qada. Qadar namanya. Dalilnya ada? Oke, kita lihat. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya baca sama-sama, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Oke.
Pengertiannya sudah, qada sudah, qadar sudah. Sekarang kita akan lihat ternyata qadar ini sama dengan takdir. Bisa disebut qadar, bisa disebut takdir. Oke. Takdir terbagi dua macam. Apa saja? Satu, takdir mubram. Jangan terbalik. Nah, satu takdir mubram. Apa itu? Tak bisa dirubah. Diubah, dirubah, terserah. Kalau takdir mu'allaq bisa. Nah, ulang ya. Mubram tak bisa. Mu'allaq bisa. Oke. Kita akan lihat. Ini dia. Oke. Jelasnya sana coba lihat. Nanti anak-anak Ustadz boleh dicatat di bukunya ya. Takdir mubram itu apa? Ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku atas setiap diri manusia. Setiap diri manusia akan berlaku tanpa bisa ditawar, tak bisa dielakkan, nggak bisa campur tangan, nggak bisa juga rekayasa dari manusia. Semuanya sudah mutlak ditentukan oleh Allah. Mubram. Oke. Kita lihat contohnya ada. Apa itu? Kematian. Nah, kalau memang kata Allah mati, mati. Makanya mati itu sebenarnya bukan harus sakit. Banyak orang nggak sakit, tiba-tiba mati. Dan ada juga orang yang sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak mati-mati. Nah, seperti itu. Jadi, kematian. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Apa penyebab kematian kita? Nggak ada yang tahu. Ini takdir Allah. Sudah ditetapkannya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oh, jodoh. Ayahnya orang Karo, tinggal di tiga derget. Nah, mamanya orang Jawa, tinggal di Stabat. Tiba-tiba jumpa jodoh. Nah, oke, apa lagi? Oh, jenis kelamin. Tiba-tiba seorang anak lahir, ternyata laki-laki. Bisa lagi minta pilih, mau jadi perempuan jadi nggak bisa, karena sudah ditentukan Allah. Oke, apalagi kiamat. Kiamat itu pun sudah ditetapkan Allah. Kapan dan bagaimana caranya Allah sudah menetapkannya semua. Manusia boleh protes, nggak bisa. Manusia boleh menghalang-halangi, nggak bisa. Manusia boleh menunda, nggak bisa. Bahkan kematian itu idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang sudah ditentukan Allah, maka tidak bisa dimajukan apalagi dimundurkan. 1 detik pun. Baik, itu contoh takdir mubram. Takdir mu'allaq. Nah, yang ini dia. Kalau takdir mu'allaq ini bisa dirubah. Memang sudah ditentukan Allah, tapi ada kesempatan kita untuk merubahnya. Pastinya merubah menjadi lebih baik. Apa saja dia? Kita lihat. Ketentuan Allah yang masih dapat diubah dengan doa. Berarti merubah takdir dengan doa, minta. Ya Allah, selama ini aku payah kali ya Allah untuk menghafal rumus matematika. Bantu aku ya Allah, terangkan hatiku. Baguskan ya Allah hafalanku. Ya Allah, tambahkan rezeki ayahku. Berdoa. Jadi nanti kita akan lihat apa aja. Nah, selain doa harus usaha. Oh ya Allah, aku mau ranking 1 ya Allah. Tapi tidur, makan, tidur, bangun, tidur lagi. Tidur, bangun, tidur, tidur lagi. Tidur, bangun, bangun lagi. Lagunya kayak gitu ya kan. Oke, berarti ada doa, ada ikhtiar. Masih bisa ada peran serta kita sebagai manusia. Boleh dirubah. Oke, baik. Contohnya apa? Kaya atau miskin? Ada orang miskin bisa jadi kaya? Bisa. Ujek pernah lihat di tayangan televisi, ternyata pemilik restoran sederhana itu yang kabarnya sekarang sudah hampir 100 restorannya se-Indonesia. Restoran sederhana cabangnya 100 lebih kurang se-Indonesia. Itu dulunya tukang cuci piring.
Ada warung makan, dia kerja tukang cuci piring di situ, tapi dia berpikir bagaimana merubah nasibnya. Dia berdoa, berusaha, dan akhirnya sekarang dia menjadi seorang yang sukses. Bahkan anak Ustadz kan pernah lihat di YouTube, nanti tengok yang nggak ada tangannya, yang nggak ada kakinya, tapi bisa jadi perenang tercepat di dunia. Macam-macam, banyak sekali kejadian-kejadian yang memang orangnya berusaha, dan dia berikhtiar, dia berdoa, akhirnya dia bisa merubahnya. Kaya bisa, walaupun awalnya dari miskin, tapi justru orang kaya bisa jadi miskin kalau nggak mau berusaha. Oke, baik, apa lagi? Nah, pintar atau tidak pintar, bisa ranking 12 menjadi ranking 2. Ranking 2 bisa jadi ranking 1. Bisa. Ustaz, kalau malas sholat bisa? Bisa. Malas baca Quran bisa dirubah dengan doa. Ya Allah, Quran itu adalah milik Allah, izinkan aku ya Allah untuk menghafalnya. Terus berusaha untuk menghafalnya. Apalagi? Oke, sukses atau gagal, semuanya bisa dirubah. Oke, baik. Dalil takdir mu'allaq. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Baik, terakhir anak Ustadz, nanti yang ini terakhir silakan ditulis di kertas HPS, dibuat kotaknya rapi, tulis tangan saja. Jadi memilih kejadian yang Ustadz tampilkan di sana, apakah dia merupakan takdir mubram atau takdir mu'allaq. Kata kuncinya ingat, takdir mubram tidak bisa dirubah. Takdir mu'allaq masih bisa dirubah dengan usaha dan doa. Nanti nomor 1 ada uji contohin. Farhan terlahir sebagai anak laki-laki. Ayo, termasuk takdir mubram atau takdir mu'allaq. Ternyata di sana sebagai contoh itu adalah takdir mubram karena jenis kelamin tidak bisa dirubah. Oke, yang kedua, Fauja ranking 5 di kelas. Bisa dirubah apa enggak? Berarti takdir mubram atau takdir mu'allaq. Haris meninggal dunia naik sepeda. Bisa dirubah apa tidak? Imran bekerja sebagai pemulung. Bisa enggak menjadi dirubah? Matahari terbit dari timur. Bisa atau tidak? Mubram atau mu'allaq? Bintang hanya ada di malam hari. Mu'allaq atau mubram? Seterusnya sampai nomor 9. Nanti ditulis di HPS. Setelah dikerjakan, sudah diisi, di checklist takdir mubram atau takdir mu'allaq sebagai pilihannya. Setelah itu baru fotokan dan kirim ke WLJ. Oke, terima kasih semuanya. Kita berdoa semoga kita terus dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.